Pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Warga di Lombok Barat meminta kompensasi beroperasinya TPA sampah di desanya. Diduga depresi, seorang pemuda di Lombok Timur diringkus warga karena menganiaya anggota keluarganya. Kunjungan wisatawan ke kawasan Gili Mataram meningkat. Pemda Lombok Utara berlakukan layanan satu pintu. Bersama saya Rahayu Jafar, inilah berita selengkapnya. Tempat pembuangan akhir sampah yang baru dibuka di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, belum bisa beroperasi karena masih mendapat penolakan dari sejumlah warga sekitar. Selain dianggap mengganggu kenyamanan karena baunya yang menyengat, keberadaan TPA seluas 4,3 hektar yang diresmikan pemerintah provinsi pekan lalu juga dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan warga. Warga mendesak Pemda membangun pabrik pengolahan dan mengurai sampah terlebih dahulu sebelum TPA beroperasi agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Warga juga meminta retribusi senilai Rp100.000 per ton sampah sebagai kompensasi yang akan dikelola pihak desa untuk pemberdayaan, pengganti biaya kebersihan lingkungan, dan dampak kesehatan. Berarti termasuk kekhawatiran masyarakat karena terlalu mepetnya landfill ini dengan pemukiman. Betul. Ini kan lagi ada irigasi untuk persawahan yang masih bisa dipakai mandi oleh warga kami. Sudah luar biasa baunya, apalagi di musim penghujan. Oleh karena itu, maka harapan kami dari pemerintah desa, khususnya bersama warga, coba tuntaskan dulu satu-satu persoalan ini. Kemarin persoalan terkait dengan masalah apa yang menjadi jaminan kepada warga kami kalau kemudian nanti menjelang musim hujan ada yang mana yang sakit kena ini kan itu akibat dari sampah karena pertama persoalan bau. Sementara Pemda meminta masyarakat mendukung operasional TPA untuk mengatasi polemik sampah di daerah. Landfill 2 bisa beroperasi dengan baik ya. Tapi apapun itu namanya kita kan harus mengedepankan komunikasi ya. Sebenarnya bisa saja kita langsung itu geser tapi kan kita mau masyarakat tahu nih apa. Dan rata-rata saya ketemu masyarakat itu pada datang semua. Cuma 1-2 orang lah yang masih harus diajak ngomong. Terkait juga masalah kompensasi juga pasti akan naik lah kalau sudah ada landfill 2 juta kan. Kecuali ada tuntutan yang nggak masuk akal. Dia minta setiap sampah yang mana itu dibayar berapa gitu, itu kan nggak mungkin. Itu siapa yang mampu bayar? Itu kan. Untuk mengatasi polemik sampah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, Pemda membangun 2 lokasi TPA di Desa Sukamakmur dan Desa Taman Ayu dengan volume sampah sebanyak 200 ton per harinya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Belum beroperasinya tempat pembuangan akhir sampah di Desa Taman Ayu membuat sejumlah tempat pembuangan sampah sementara di Kota Mataram dipenuhi sampah rumah tangga. Di TPS Gomong misalnya, tumpukan sampah tampak menggunung karena telah 3 hari tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Petugas tidak bisa membawa sampah ke TPA akhir karena TPA yang baru diresmikan belum bisa beroperasi karena ada penolakan oleh warga. Untuk menghindari komplain warga, untuk sementara pemerintah Kota Mataram mengumpulkan sampah di TPS Sandubaya karena lokasinya lebih luas sebelum dikirim ke TPS Taman Ayu. Ya, pada dasarnya kan kebutuhan Mataram terhadap TPA kan masih besar. Jadi untuk saat ini jika masyarakat di sana belum bisa berdamai dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, tentunya dampaknya kan cukup besar juga karena ketergantungan kita dengan TPA. Untuk saat ini
ya, kami Mataram kan belum bisa mengirim sampah kita ke TPA walaupun jumlahnya yang cukup signifikan sudah banyak berkurang, yang dari tahun ke tahun terus berkurang dengan adanya upaya-upaya kita. Dinas Perlindungan Hidup Kota Mataram mencatat jumlah sampah di Kota Mataram terus meningkat mencapai 180 hingga 200 ton per harinya dan didominasi sampah rumah tangga. Seluruh sampah tersebut dikirim ke dua lokasi TPS akhir di wilayah Desa Sukamakmur dan Taman Ayu sesuai arahan dari pemerintah provinsi. Eni Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan anggaran 7 miliar rupiah untuk mengatasi dampak kekeringan akibat kemarau. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyalurkan air bersih hingga operasional kendaraan pengangkut air ke wilayah terdampak. Pemda juga menggandeng perusahaan swasta dan organisasi perangkat daerah untuk mempercepat penyaluran air bersih yang meluas ke 5 kecamatan. Hingga akhir bulan Agustus, BPBD mencatat kekeringan terjadi di puluhan desa di 5 kecamatan, meliputi Kecamatan Lembar, Batu Layar, Kuripan, Gerung, dan Sekotong dengan warga terdampak sebanyak 18.094 jiwa. Pemda meminta warga aktif melaporkan dampak kekeringan di wilayahnya untuk mempercepat pemetaan dan penyaluran air bersih. Rencana jangka panjangnya kita sudah sesuai data yang kemarin dengan menggali beberapa potensi yang ada di sana seperti keberadaan sumur bor dan segala macam. Nah, ini yang kita ingin nanti OPD terkait masuk. Yang mesinnya rusak supaya mesinnya dibelikan gitu kan. Yang pipanya rusak supaya itu yang diperbaiki. Sekitar 17.000 ya. 17.000 yang dari 16 desa ini. Itu kategori ekstrim kekeringan atau masih bisa kita anggap dia siaga lah, siaga kekeringan. Nah, kalau keinginan warga di sini, seperti yang saya bilang tadi, kalau keinginannya untuk sumur bor, yang sudah berkali-kali dapat dari pusat, dari Pamsimas, istilahnya kan, tidak pernah bisa airnya. Artinya terlalu tinggi, tidak bisa terjangkau. Karena ketinggian di sini ini di dusun kami, dusun Pelangkat Timur ini 560 mdpl. Jadi tidak mungkin terjangkau dengan sumur bor. Makanya kita ini sesuai harapan bantuan dari pemerintah yang setiap musim panas ini dari PDAM. Ya. Berapa? Lebih banyak. Berapa yang mudah-mudahan dari PDAM ini bisa menambahkan unitnya lah. Jangan sampai 1 kali seminggu, umpama 2 kali atau 3 kali. Nah. Selain fokus pada penyaluran air bersih, Pemda juga merencanakan pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah terdampak sebagai program jangka panjang untuk mengatasi kekeringan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemuda bernama Muhammad Saifuddin Zuhri, warga lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Solong, Kabupaten Lombok Timur, mengamuk dan menganiaya anggota keluarganya menggunakan senjata tajam. Penganiayaan terjadi Kamis siang saat pelaku sedang berkumpul bersama 2 kakaknya yang bernama Tuhri dan Tamrin serta ibunya Nur Hayati di rumahnya. Tanpa sebab yang jelas, tersangka langsung menyerang 3 anggota keluarganya menggunakan gunting sehingga menyebabkan korban terluka. 2 diantaranya yakni Tuhri dan Nur Hayati dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka serius di bagian tangan, kepala, dan leher. Sementara pelaku langsung diamankan warga, kemudian dibawa petugas ke Rumah Sakit Jiwa Mataram untuk dirawat. Tersangka diduga mengidap depresi karena terlalu lama melajang dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Saya ngangkat kakak itu yang jatuh itu. Saya kan lari, saya keluar lari, mau lihat apa yang terjadi itu. Karena ada yang teriak, saya lihat kakak itu lari, terus kemudian dia jatuh, akhirnya saya angkat, bisa mau bantu lah gitu. Kira ada kompor yang meledak atau gimana, ternyata saya ditusuk. Apa aja yang bagian ditusuk? Ini aja, kepala aja. Oh, di kepala ya? 2 kan ini. Pelaku adalah orang dalam gangguan jiwa, di mana korban sebanyak 3 orang adalah kakak saudara kandung daripada pelaku, dan saat ini korban 3-tiganya masih dirawat di Rumah Sakit Daerah
Selong. Saat ini pelaku juga bersama tim dari ODGJ Puskesmas Tenggen, bekerjasama dengan Puskesmas Tenggen, dan langsung dibawa ke rumah sakit jiwa yang ada di Selagalas. Agar menjamin kenyamanan warga, Muhammad Saifuddin Zuhri untuk sementara akan menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kota Mataram di bawah pengawasan ketat petugas medis dan kepolisian. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.